Baik, hari ini kita akan sharing ya. Tadi dikatakan oleh Mas Heri, kita di sini adalah sharing. Kalau kita membahas semua materi mungkin tidak akan cukup waktunya dengan waktu kurang lebih sekitar 90 menit ya atau 1,5 jam mungkin ya, nggak akan cukup kita membahas semua materi. Tapi di sini mungkin nanti saya akan lebih banyak memberikan tips, kemudian memberikan cara-cara yang mudah untuk kita pahami. Dan cara-cara ini mungkin bisa nanti membantu kita waktu kita kepepet ya. Kepepet misalkan nanti blank. Kita lupa teorinya ya, misalkan seperti itu. Jadi nanti minimal kita bisa tahu lah memprediksi jawaban yang dikatakan jawaban yang paling baik, yang terbaik dari semua pilihan. Nah, nanti akan kita berikan beberapa tipsnya. Jadi nanti ada tips, kemudian nanti ada cara pengerjaan. Mungkin kalau cara pengerjaan sama seperti mentor-mentor yang lainnya ya. Kita akan mulai dari pertanyaan, kemudian kita analisis jawaban di soal, kemudian kita ke narasi. Itu biasanya kebiasaan saya ngerjakannya seperti itu ya. Nah, nanti kita akan coba. Nanti kalau sudah terbiasa berarti kemampuan analisis dari teman-teman di sini sudah terbiasa. Yang saya panggil teman-teman di sini ya. Karena di sini kan nanti akan menjadi teman sejawat ya. Oke, kita coba mulai untuk sharing kita hari ini ya. Sudah terlihat ya untuk slide-slide-nya. Sudah, Pak. Oke, sudah. Baik. Soal-soal yang saya berikan adalah soal-soal umum yang biasanya ada di UKOM. Tapi hari ini saya tidak hanya membahas tentang soalnya, tapi bagaimana cara kita mencari jawaban yang terbaik terlepas dari teori-teori yang sudah ada. Ya, kalau kita berbicara teori mungkin waktunya nggak akan cukup, tapi bagaimana kita memilih salah satu jawaban yang terbaik dan dilihat dari sudut pandang pembuat soal, ya di situ. Nah, jadi saya ajarkan beberapa tips dan trik hari ini, ya. Mudah-mudahan nanti di akhir nanti akan saya berikan beberapa materi-materi yang kemungkinan kita analisis sering muncul di dalam soal-soal terutama UKOM ya. Nanti silahkan dicatat kemudian direview karena kita bukan belajar mulai dari awal, tapi kita mereview ulang. Nanti harapannya ketika sudah hari ini selesai Anda membaca-baca ulang dan mereview materi-materi yang sudah kita bahas secara umum ya. Gitu. Oke, seperti biasa saya akan pertama memberikan tips yang pertama tadi cara membacanya atau cara mengelola menganalisis soal. Jadi saya hari ini mengajarkan bagaimana kita menganalisis soal. Yang pertama adalah kita mencari kata kuncinya. Kata kunci berada di pertanyaan ya dan berada di narasi ya. Kemudian memilih jawaban terbaik dari 5 pilihan ya. Nanti biasanya kalau teman-teman kemarin sudah ikut tryout ya, sudah dapat nilainya kira-kira tryout, sudah prediksi lulus atau tidak berapa persen ya. Di situ Anda harus bisa targetkan. Kalau Anda sudah ikut tryout, jadi nanti ketika UKOM, Anda target Anda minimal harus benar 100 kalau Anda ingin lulus. Ya, itu target ya. Jadi harus benar 100 ketika kita lulus karena 100 saja itu nilainya sekitar 50-an ya. Nah, di situ. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman nilainya di bawah 100 soalnya yang benar, nah itu rawan sekali ya. Nah, jadi target kita aman adalah 100 soal Anda harus benar. Itu yang pertama yang harus Anda targetkan ya. Kemudian yang kedua tadi kita menganalisis 5 jawaban. Jadi nanti biasanya ada 2 jawaban yang hampir sama ya. Biasanya seperti itu atau 2 jawaban yang mendekati benar. Kita disuruh milih mana yang paling terbaik. Nah, di situ. Ya, itu kemampuan analisis kita nanti. Nah, di situ. Kalau kita berbicara teori nanti terlalu lama karena kita akan belajar lagi akhirnya. Tapi kalau kita kemampuan analisis kita sudah bermain di sini, Anda nanti akan bisa memprediksi jawaban mana yang paling benar di antara dua soal tersebut. Ya, coba kita bahas dari soal-soal yang sudah ada. Oke, ini mungkin soal yang sudah pernah dibaca ya. Nah, sekarang kita contohkan saja ya. Tadi saya menyontohkan yang pertama adalah kalau saya kan membaca pertanyaan terlebih dahulu untuk mempermudah kita menghemat waktu ya.
Itu yang biasanya kita lakukan. Tadi katanya Nurse Jerry satu soal 1 menit. Kalau kita menerapkan ini, bahkan nggak sampai 1 menit kita sudah bisa menjawab soalnya tadi. Ya, jadi saya tadi menyarankan apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut, berarti kita langsung ke pertanyaan dulu. Ya, ketika langsung ke pertanyaan berarti kita kata kuncinya di sini sudah kita pegang, yaitu intervensi keperawatan. Jadi kita analisis ya, sebelum kita baca narasi yang ada di atas ya. Nah, coba saya kasih pointer. Oke, sebelum kita membaca narasi yang ada di atas ini, kita sudah bisa menganalisis pilihan A sampai E, ini yang termasuk intervensi keperawatan itu yang mana saja. Nah, di situ. Karena di sini semuanya termasuk intervensi keperawatan, berarti kita spesifikkan ke kata kunci narasi. Ya, kita baca sudah A, B, C, D, E. Oke. Sekarang kita langsung ke narasi. Kita baca, seorang laki-laki berusia 57 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosa meningitis. Hasil pengkajian ya didapatkan pasien mengalami penurunan kesadaran. Ingat kata kunci yang pertama sudah kita dapatkan. Kemudian kulit di sekitar area terdapat penonjolan tulang, ya kemerahan dan bula. Nah, pasiennya mengalami ulkus dekubitus, ya kan di sini. Nah, intervensi yang harus kita lakukan kalau kita untuk mencegah adanya luka berlebih, ya lukanya semakin parah, ya karena pasiennya juga mengalami penurunan kesadaran, pasien ini mengalami kalau kita lihat cenderung ke hemiparese, ya. Nah di situ. Sehingga kalau kita lihat untuk jawaban A sampai E, ya di sini. Nah di sini ada beberapa pilihan yang mungkin mengecoh, ya. Tapi ketika kita melihat yang mengecoh ini kita bisa spesifikkan ke tanda gejalanya tadi. Nah itu caranya ya. Ke tanda gejala tadi adalah kata kuncinya untuk mencegah terjadinya ulkubitus. Jadi kita harus memobilisasi setiap 2 jam ya di situ. Kalau teman-teman sudah praktek rumah sakit mungkin sudah ada jadwalnya di situ. Ya, jadwalnya di rumah sakit mungkin kalau pasien-pasien yang total care dan lain sebagainya kita jadwalkan 2 jam sekali untuk miring kanan miring kiri ya kan di situ. Jadi ada 2 kemungkinan mungkin melatih room ya kan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan pasiennya sadar, ingat ini biasanya mengecoh kita karena ini pasiennya kita disuguhkan dengan kondisi pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Tapi kalau misalkan pasiennya sadar, berarti kita bisa melakukan yaitu adalah melatih pasiennya. Ya, di situ. Jadi melatih bisa room ya, yang lebih umum ya. Jadi nanti Anda harus bisa menganalisis mana kata kunci yang perlu kita ambil di situ. Ya. Jadi kita benar-benar bisa mendapatkan jawaban yang terbaik dari pilihan yang terbaik. Nah, di situ. Itu dari sudut pandang kita mengenali kata kunci, ya. Itu cara yang saya ajarkan, ya. Jadi nanti cara ini teman-teman bisa lakukan tidak hanya di KMB, ya. Tapi bisa kita lakukan di semua departemen, ya. Ketika kita sudah tahu kata kuncinya, tahapan kedua adalah menganalisis jawabannya, tahapan ketiga adalah mencari kata kunci di narasi, ya. Sudah itu saja tahapannya. Kalau sudah benar, Anda pasti akan menemukan jawaban yang terbaik. Ya. Bahkan ada beberapa teman itu sebelum mereka membaca narasinya, membaca pertanyaan dan memilih analisis dari pilihannya itu mereka sudah bisa menentukan jawabannya. Kalau enggak ini, ya. Kalau sudah terbiasa ya, terbiasa analisisnya jalan ya. Kalau enggak ini jawabannya. Seperti itu biasanya, ya. Nah ini saya merubah pola teman-teman di sini supaya bisa menganalisis jawaban yang benar. Ya. Nah, yang lainnya nanti teori-teori kita review saja. Ya. Di situ itu bedanya kita. Karena kalau kita berbicara tentang teori lagi, waktunya sudah nggak cukup. Ya. Anda ntar lagi sudah ujian UKOM. Jadi kita harus merubah pola pikir teman-teman untuk menganalisis suatu jawaban. Nah, itu yang harus kita latih hari ini. Ya. Oke, kita coba satu soal lagi ya di sini. Nah, ini soalnya hampir sama ya. Tindakannya juga hampir sama ya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut ya? Mungkin ada yang bisa membantu, bisa di chat ya. Bisa di chat jawabannya ya. Nanti kita akan bahas. Silakan di chat jawabannya yang mana?
Silahkan teman-teman di chat, nanti kita bahas. Saya ingin tahu dari tadi yang saya contohkan, jawabannya apakah sudah benar, sudah bisa menganalisis terkait dengan soal-soal yang kita berikan. Silahkan, bisa di chat jawabannya. Oke, kita bahas saja. Ya. Caranya seperti ini. Tindakan keperawatan dari A sampai E, kita lihat dulu tindakan keperawatan. Berikan posisi ini tindakan, observasi tanda-tanda vital ini kita belum ke tindakan yang spesifik. Ya. Jauhkan benda tajam, ini bukan tindakan yang spesifik juga. Miringkan pasien, nah berarti tindakan keperawatan ADE. Kita sudah bisa analisis yang lebih spesifik. Ya. Jadi seperti itu caranya kita menganalisis. Saya belum membaca narasi ya, jadi saya menganalisis jawaban supaya nanti Anda pola pikirnya terbiasa seperti itu. Ya. Sekarang saya ingin melihat narasinya. Ya, oke. Jawabannya sudah ada yang chat. Oke, kita bahas ya. Jadi seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang neurologi dengan pasca stroke. Saat dilakukan pengkajian, tiba-tiba pasien mengalami kejang. Oke. Kata kuncinya satu di sini sudah kelihatan, pasiennya mengalami kejang. Ya. Yang lainnya data pendukung akhirnya. Jadi pasien terlihat kaku, ya, kemudian wajah menoleh ke kiri, mulut mencong, ya, mata mendeli dan sebagainya. Ini tanda-tanda pasiennya mengalami yaitu masalah pada sistem neurologi, ya. Kalau kita lihat dari pilihan yang saya sebutkan tadi, memang jawabannya yang lebih mengarah, dua jawaban yang lebih mengarah itu adalah D dan E, ya. D dan E. Ingat, D dan E, ya. Tetapi karena pasiennya ini masalahnya adalah terkait dengan komplikasi kejangnya, ya, kita harus mencegah terjadinya apa? Kalau pasien kejang itu biasanya kita mencegah terjadinya penutupan jalan nafas, ya, mungkin nanti terjadi aspirasi, ya, ataupun yang lainnya dengan cara memiringkan pasien ke sebelah salah satu sebelah lah, ya, di situ. Itu caranya, ya. Jadi jawabannya teman-teman di sini, wah ada yang D, ada yang E, ya. Nah, ini yang E mengecoh memang, ya. Nah, tadi kan saya katakan, kita diberikan dua jawaban yang sama untuk mengecoh memang, ya. Nah, saya berikan alasan di sini biar teman-teman tahu bagaimana menganalisisnya. Kalau kita lihat, pasien ini yang lebih berbahaya adalah terkait dengan kesumbatan jalan nafas, aspirasi sehingga kita miringkan ke kiri. Untuk pasang spatel ini biasanya kita gunakan untuk mencegah lidah tergigit, ya, biasanya. Nah, di situ. Ya, jadi kita mencari jawaban yang lebih urgent lagi, ya, di sini. Jadi ini yang buat soal bagus, ya. Kita diberikan dua pengecoh, ya. Ini seterusnya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kalau bisa menganalisis dua jawaban yang paling benar, kemudian menganalisis satu jawaban yang dianggap terbaik, itu nanti akan mendapatkan jawaban yang terbaik. Jadi ini kita latih dulu ya di sini. Oke, jawabannya yang benar yang D ya di sini. Dari sudut pandang pembuat soal, karena saya bukan yang membuat soal ya, tapi kita akan bahas di situ. Oke, next kita coba lagi ya soal berikutnya. Nah ini juga ada jawaban yang mengecoh. Coba teman-teman langsung chat. Jawabannya yang mana? Kira-kira. Setelah saya berikan tadi. Apakah intervensi? Intervensi ya, kata kuncinya sama. Kita masih berbicara tentang intervensi. Nah, di sini. Kira-kira dari A, B, C, D, E. Ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau kita lihat yang intervensi adalah A, C, D, ya. Intervensi yang dilakukan, bisa dilakukan ya. Oke. Oke, ini sudah ada yang ngechat satu orang. Oke, ada dua. Oke, baik. Nah, berarti jawabannya di sini kita mengecoh ya. Antara A, ada yang C, ada yang D. Ya, kita bahas. Teman-teman, lihat analisisnya. Ya, biar ini ada yang bocor ya. Mungkin bisa minta tolong di silent. Oke, terima kasih. Ya, baik, kita analisis. Ya. Jadi di sini intervensi kita lihat
Kata kuncinya di sini pasien di ruang penyakit dalam, diagnosanya DM, Pak. Di sini mengeluh lemas, berkeringat dingin, pucat, gelisah, GDS-nya 58. Pasien mendapatkan terapi insulin 10 unit namun tidak menghabiskan makanan. Nah, permasalahannya pasiennya itu ada di sini. Dia tidak menghabiskan makanan padahal sudah diberikan insulin, ya. Suntikan insulin, ya. Nah, di sini. Oke, kita lihat. Kalau misalkan tadi ada jawabannya yang A. Oke. Yang A, kita bisa berikan kalau pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Ya, teman-teman. Biasanya kalau di rumah sakit tiba-tiba pasiennya mengalami penurunan kesadaran, kemudian ngorok, ya, biasanya kita akan berikan dextrose 40% sebanyak 2 cough. Ya. Nah, itu jawabannya yang A. Tapi di sini pasiennya mengeluh, berarti pasiennya masih sadar ya, teman-teman. Ya, berarti kita anjurkan untuk memberikan minuman yang manis, teman-teman. Ya, mengapa minuman manis? Minuman manis itu mempercepat proses penyerapan glukosanya. Nah, mengecoh kan? Nah, di sini, ya, ini bagus yang bikin soal ini, benar-benar mengecoh. Gak ada jawabannya, menjawab C ya, menjawab D, ya. Oke, boleh menganjurkan untuk segera makan nasi, ya, tapi metabolisme nasi masih lama, ya, karena kita butuh metabolisme glukosa yang lebih cepat, ya, di situ, ya, karena pasien mengalami hipoglikemi. Lah, sekarang misalkan soalnya saya rubah, teman-teman, ya, misalkan soalnya saya rubah, ini jawabannya yang C ya, teman-teman, ya, jawabannya yang C. Analisisnya tadi sudah saya jelaskan, ya. Misalkan soalnya saya rubah, di dalam narasi ini pasiennya dia mengalami penurunan kesadaran, ya. GDS-nya sudah jauh di bawah 50, ya. Ya, di situ pasiennya mengalami penurunan kesadaran dan di pilihannya di sini biasanya dextrose-nya tidak 40% saja. Jadi nanti ada 2 cough dextrose 40%. Berarti nanti teman-teman mengambil jawabannya yang dextrose tadi. Ya, di situ atau 25 mili ya di 40%. Ya, di situ. Biasanya warna hijau, ya. Kalau teman-teman sudah praktek ke rumah sakit biasanya tahu. Warnanya hijau hampir sama kayak Aquabides ya. Nah, isinya kalau nggak salah 25 mili. Itu kita berikan 2. Nah, itu kalau soalnya pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Tapi karena pasiennya sadar, yang pertama kita ajukan dulu pasiennya minum yang manis, ya di situ. Ini sudut pandangnya membuat soal seperti itu. Jadi mengecohnya ada di situ, ya. Nah, jadi sudah tahu ya pengecohannya di sini, ya. Oke, ayo kembali lagi kita analisis ya. Kita cari soal-soal yang mengecoh kembali. Nah, ini soal mudah teman-teman, ya. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Ini soal mudah, ya. Jadi nanti kalau UKOM itu biasanya ada beberapa soal yang mudah, ada beberapa soal yang mengecoh. Tadi yang sebelum-sebelumnya adalah soal-soal yang mengecoh yang mungkin kita bisa analisis lebih mendalam. Tapi kalau soal ini sepertinya lebih mudah, ya. Kalau kita lihat bagaimana cara yang tepat penggunaan alat bantu. Kalau penggunaan alat bantu kita bisa, kalau misalkan lupa teorinya, ya kita bisa membayangkan gimana caranya, ya mana yang terbaik. Nah, di situ. Nah, di sini tapi kata kuncinya jelas di sini ya. Kata kuncinya dia itu diajarkan ketika dia berjalan melalui tangga. Sebenarnya kata kuncinya ada di sini. Ya. Dia menggunakan kruk, kemudian dia berjalan melalui tangga. Ya. Mungkin sekedar gambaran saja kalau teman-teman ingat, kalau kita belajar memberikan mobilisasi kepada pasien yang melalui tangga, ada beberapa teknik ya, menggunakan 3 poin, 3 titik ya, dan lain sebagainya ya di situ. Biasanya kalau kita naik tangga dimulai dengan kaki yang sehat, ya kan? Terlebih dahulu. Sedangkan kalau turun tangga dimulai dengan kedua grup yang terlebih dahulu sebagai penumpang. Nah, di situ. Ya. Itu adalah bayangan kita sudah jelas di situ. Jadi jawabannya di sini D ya. Kedua grup turun bersamaan untuk menumpang karena kita melalui tangga tadi. Berbeda kalau misalkan kita tidak melalui tangga ya. Ada beberapa teknik, ada 4 kalau nggak salah ya.
teknik cara berjalan menggunakan kruk. Ya, jadi nanti teman-teman biasanya terkecohnya di situ. Ya, jadi silahkan nanti cari kata kuncinya ya di sini. Nah, kata kuncinya adalah melalui tangga. Nah, di situ. Itu yang harus kita analisis meskipun soalnya tergolong mudah ya di sini. Oke, next. Kita akan coba soal yang lainnya, metode yang lainnya atau model yang lainnya. Nah, ini soal ini mudah juga, teman-teman. Ya. Apakah tindakan yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, kita analisis dulu, teman-teman. A, B, C, D, E. Di situ adalah tindakan A, C, ya. Oke, tindakan yang real ya, di luar edukasi mungkin yang itu ya. Oke, kita lihat terkait dengan narasinya. Seorang laki-laki berusia 36 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur pluris. Pasien mengeluh nyeri. Ada nyeri, kemudian nadinya oke, tekanan darahnya oke, masih dalam batas normal. Suhunya 30 masih batas normal, mengungkapkan kecemasan dengan rencana operasi. Oke, kita sudah dapat kata kuncinya. Ya, di sini ada kecemasan. Itu kata kunci yang diungkapkan oleh pasien. Ya, nah, tapi ada nyeri. Tapi di sini nyeri tidak spesifik. Spesifik artinya tidak dijelaskan mulai dari skala nyerinya, seperti apa pengolahannya. Ini untuk mengecoh saja teman-teman, ya, mengecoh teman-teman, ya. Tapi saya lihat jawabannya sudah benar semua yang C ya. Jadi mengelola kecemasan pasien berarti sudah mulai bisa menganalisis ini teman-teman ya. Sudah bisa menganalisis kata kuncinya. Oke, kita sudah belajar 5 soal sudah mulai pemanasan, sudah bisa mencari jawaban yang terbaik ya. Kita coba lagi soal berikutnya ya. Oke, next. Soal berikutnya. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Tindakan. Oke, kita analisis A, B, C, D, E. Observasi, lakukan massage tingkatan. B, observasi kepada D, lakukan relaksasi napas dalam. B, D, E tindakan ya. Yang real. Nah, di situ. Berarti kita akan lihat dulu kata kuncinya yang ada di dalam narasi. Di sini kata kuncinya pasiennya ada di ruang bedah dengan fraktur. Oke, ada kasus nyeri ya. Kemudian skala nyerinya luar biasa tinggi. Nah, di sini ya. Sudah ini jelas nggak usah kita obrak-abrik ya. Jawabannya sudah jelas ini. Nggak usah kita analisis ya. Nah, oke, benar semua jawabannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus mencari kata kuncinya. Oke, nggak sampai 10 detik sudah bisa teman-teman. Nah, ini berarti sudah mulai panas ini ya. Jawabannya sudah benar. Oke. Next, kita panas-panasi lagi ya cara berpikirnya. Nomor 7. Oke, yuk teman-teman. Kita coba untuk menganalisis lagi. Oke, kita coba untuk menganalisis lagi. Apakah prosedur selanjutnya pada kasus tersebut? Lah, oke, ini ada beberapa tips teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman berkaitan dengan tindakan, biasanya akan disuguhkan yang pertama adalah SOP ya, alur prosedur yang benar. Jadi nanti diingat-ingat bagaimana dulu pada waktu praktek di rumah sakit, tindakan dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah algoritma, protap ya. Atau biasanya kalau di rumah sakit sudah dalam bentuk bagan-bagan ya, seperti itu. Yang sudah baku ya. Itu biasanya kita lakukan. Biasanya itu yang nanti menjadi protap ya. Itu tindakan. Pedomannya hanya 2 itu. Ya. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah bisa menyesuaikan itu nanti bisa menganalisisnya. Oke, kita akan coba. Apakah prosedur selanjutnya? Berarti prosedur selanjutnya terkait dengan tindakan yang sudah dilakukan. Ya, dia sudah melakukan apa? Tindakan berikutnya apa? Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D, E. Oke, di sini semuanya saling berkaitan. Ya, ini saling berkaitan tentang pemasangan gips ini. Ya. Sekarang kita lihat apa yang sudah dilakukan. Seorang laki-laki berusia 24 tahun dirawat di ruang bedah akibat fraktur femur. Sepertiga distal, hasil pengkajian tampak bengkak pasiennya, skala nyerinya 6. Nah, rencananya dipasang gips ya.
persiapan alat dan pasien sudah dilakukan. Oh, berarti sudah dilakukan persiapan alat, teman-teman. Pasiennya juga sudah diedukasi berarti. Tinggal mau melakukan, ya, mau melakukan, ya. Nah, dari semua pilihan ini semuanya adalah terkait dengan akan melakukan. Nah, tapi tindakan prosedur yang selanjutnya kita lakukan ini yang lebih mengarah adalah yang B. Kita harus membersihkan kulitnya dulu, ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan memberikan bantalan, ya. Ya, kemudian nanti kita akan memasang beberapa stokisnya atau giftnya dan sebagainya tahapannya, ya. Di situ berarti tindakannya yang selanjutnya adalah kita membersihkan kulit, ya. Jadi sebelum menggunakan gips, ya, peran kita mungkin kita harus membersihkan area yang sudah akan mau dilakukan. Baik itu ada lukanya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal di sini terdapat lukanya, ya kita bersihkan lukanya juga. Di sini dari perawatan luka dulu, ya, di situ. Jadi itu adalah beberapa mungkin yang beda ya soalnya yang di situ. Baru nanti selanjutnya kita pemasakan stockiness, ya, kemudian kita tungkainya kita sesuaikan dengan ukurannya, ya. Kemudian kita berikan bantalan yang menjaga tungkainya, kemudian memeriksa bagian distal, setelah itu kita pasang gipsnya, ya. Itu tahapannya, ya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat di rumah sakit, ya. Jadi nanti kita akan disuguhkan beberapa soal itu tindakan, teman-teman, ya. Biasanya tindakan-tindakan yang umum, ya. Gips ini kan biasanya tindakan yang digunakan untuk pasien-pasien fraktur yang umum paling banyak, ya. Selain gips mungkin nanti ada tindakan fraksi, ya, ataupun tindakan-tindakan yang lainnya, ya. Itu biasanya yang mungkin kita akan jumpai, ya. Jadi tadi saya katakan bahwa tipsnya adalah silahkan Anda nanti mencari tindakan-tindakan umum, ya. Kalau sekarang itu yang ngetren apa ya kira-kira? Nah, itu dicari. Kalau kemarin itu yang ngetren adalah COVID misalkan, ya. Jadi mungkin soal-soalnya mungkin bisa ada keluar yang seperti itu, ya. Saya kayaknya ada soal COVID, nanti kita akan coba, ya, membahas. Oke, next. Kita ke 8. Nah, teman-teman, ada beberapa soal itu tidak terkait dengan eh, tindakan seperti tindakan KMB yang spesifik ke teori, tapi lebih ke tindakan etis, ya, etik, prinsip-prinsip keperawatan, ya. Di situ itu lebih mengarah ke situ, ya. Jadi nanti silahkan teman-teman bisa menganalisis apakah soal-soal ini terkait dengan itu atau tidak. Kalau kita lihat di sini ini terkait dengan etik dan perilaku profesional, ya, soalnya. Ya, di KMB juga ada perilaku terkait dengan itu. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana seharusnya respon perawat tersebut, kita nggak usah baca narasi. Kalau kita lihat ini adalah keputusan Anda. Ini kata-katanya saja sudah kita nggak usah ambil. Anda akan sembuh setelah operasi. Mengapa Anda tidak mau melakukan operasi ini? Tindakan ini satu-satunya yang menyelamatkan kaki. Apakah Ibu sudah yakin memahami informasi yang sudah dijelaskan? Saya membaca ini saja, saya lebih mengarah ke sudah jawabannya. Saya belum menganalisis tentang narasi. Ya, kita lihat pengolahan katanya, kata-katanya, ya, kita olah di situ. Ya, yang terbaik memang yang dari semua pilihan di sini. Sekarang kita coba lihat di narasinya. Seorang perempuan berusia 22 tahun dirawat di ruang bedah karena fraktur terbuka, ya, atau fraktur femur sebelah kiri grade 3. Ya. Di sini hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri. Karena fraktur tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, pasien direncanakan tindakan amputasi untuk menghindari infeksi. Pasien dan keluarga menolak tindakan tersebut. Oh, oke. Berarti perawat diminta menjelaskan kembali pada pasien dan keluarga, tetapi keluarga tetap menolak. Berarti benar ya yang ya tadi kita lihat jawabannya adalah yang Karena kita memastikan kembali apakah ibu sudah yakin memahami informasi yang sudah kita jelaskan tadi, ya di situ. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana seharusnya respon perawat. Jadi kita meyakinkan kembali, di situ terhadap keluarga maupun pasien, ya di situ kita yakinkan kembali. Oke, ini adalah terkait dengan perilaku profesional, ya, prinsip-prinsip keperawatan, ya. Oke, ini ada soal yang berbeda lagi. Nah,
Ini biasanya soal ini kita dapatkan di kejadian di rumah sakit kayaknya ya. Ini manakah tindakan pertama yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, karena tindakan yang tepat berarti kita hanya baca sekilas saja pilihannya. Kita nggak bisa analisis jawabannya dulu. Kita harus wajib membaca narasi ya di situ. Jadi seorang laki-laki berusia 53 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dan sedang dilakukan pemberian transfusi. Oke. Tiba-tiba pasien mengalami sesak. Oke, berarti pasiennya sudah kita kata kuncinya sudah jelas di sini. Pasien mengatakan sesak nafas dan terasa berat. Berarti ada beberapa masalah terkait dengan transfusi, ya. Mungkin darahnya tidak cocok, ya. Nah, di situ ataupun terkait dengan baik itu golongannya, mungkin ada beberapa komponen darahnya yang mengakibatkan beberapa masalah ya sehingga tidak cocok. Mungkin perawatnya nggak ngecek dulu dan lain sebagainya ya di situ. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Oke, sudah menjawab semuanya. Ya, benar jawabannya ya teman-teman. Kita harus hentikan dulu aliran transfusinya. Jangan sampai nggak dihentikan. Ya. Nah, ketika sudah dihentikan baru kita lakukan tindakan berikutnya. Berikan oksigen, ya kan? Dan lain sebagainya ya di situ. Jadi ini adalah tindakan yang harus segera kita lakukan. Oke, sudah benar semua jawabannya. Yang D, ya. Kita hentikan aliran transfusinya. Nah, kita menghentikan itu. Berarti pasiennya terkait dengan reaksi imunitasnya terkait dengan darahnya tadi, ya. Jadi tubuh menolak untuk menerima tadi darahnya. Itulah tanda-tanda pasiennya mengalami ketidakcocokan dari darah yang ditransfusi. Oke, next. Kita coba, ini sudah kita agak berat soal-soalnya. Ya. Oke, yuk kita agak sedikit berat. Kita menganalisis gejala pasien sekarang. Oke, tadi kita katakan, sekarang kalau tadi kata kuncinya hanya intervensi. Sekarang ada kata prioritas. Ya, teman-teman. Berarti kalau kita berbicara tentang intervensi prioritas, berarti kita harus bisa menganalisis A, B, C, D, E, mana yang terkait dengan prioritas intervensinya. Kita belum membaca narasi dulu. Kalau kita lihat di sini, A memberikan posisi nyaman buat bukan prioritas. B, monitoring intake dan output prioritas. Ya. C, monitoring tanda-tanda vitas termasuk prioritas. D, memberikan terapi diet. Ya. Ini kita lihat nanti soalnya berarti manajemen aktivitas bukan prioritas. Kalau yang prioritas B dan C teman-teman. Ya. Tapi kita lihat lagi, kita pastikan ya ke narasinya. Jangan yakin dulu, kita nggak boleh yakin dulu. Tapi kita harus memastikan ke dalam narasi ya. Kita cari kata kuncinya di sini ya. Oke, kita cari kata kuncinya. Oh, di sini penyakit dalam mengeluh lemas pasien. Nah, ini ada edema ya. Sistem dullness abdomen ya. Tekanan darahnya, nadinya meningkat teman-teman. Ya. Edema, nadi meningkat. Tanda-tanda vital yang berkaitan dengan cairan teman-teman bisa diingat-ingat ya. Itu adalah nadi. Kalau nadi di atas 100 pasiennya pasti masalahnya adalah cairan. Ya. Tolong diingat-ingat ya. Jadi nadinya di atas 100 pasti masalahnya terkait dengan cairan. Di situ pasiennya pasti kekurangan cairan, entah itu dehidrasi dan lain sebagainya ya. Kata kuncinya misalkan saya cuma mengambil nadi 110 ini dengan ada tambahan edema sudah jelas saya pasti mengambil jawaban yang B sudah ya. Yang lainnya sudah enggak kita hiraukan akhirnya di situ ya. Ada yang bocor ya? Silakan minta tolong di silent dulu. Ya, oke jawabannya sudah benar ya. Yang B. Nah, di situ. Oke, ada yang coba saya coba mute ya. Oke, bisa. Oke. Baik, itu ya jawabannya ya teman-teman yang B. Jadi tadi kita belum baca narasinya sudah kita tentukan yang prioritas sebenarnya. Jadi jawabannya sudah benar yang B. Nah, ini teman-teman sudah bisa menganalisisnya ya. Oke. Saya coba carikan soal yang agak sulit ya, teman-teman. Biar nanti kita ada manfaatnya. Oke. Oke, ini sulit apa enggak ya? Coba kita bahas.
Oh ini tindakan ya, ini mudah teman-teman. Ya, ini mudah. Coba kita bahas. Apakah tindakan selanjutnya pada pasien ini prosedur ya, teman-teman tadi sudah saya jelaskan. Biasanya kita dijelaskan untuk prosedur, soal-soal prosedur. Yang kedua adalah soal-soal intervensi prioritas, ya. Tapi ini kita terkait dengan prosedur. Ya, kalau prosedur berarti kita coba lihat. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ruang bedah karena kesulitan berkemih. Jadi kata kuncinya sudah kita dapatkan, pasien terpasang kateter urin, ya. Setelah pelumas kateter dan akan dilakukan ya, teman-teman, pasien akan dilakukan pemasangan kateter. Kemudian kateter diberikan pelumas jeli. Kateter dimasukkan dengan mudah dan tanpa hambatan. Segera urin terlihat keluar dan ditampung dalam bengkok. Apakah tindakan selanjutnya? Ini kan mudah teman-teman ya. Apa jawabannya kira-kira? Jangan sampai salah ya. Apa kira-kira? Ya ini ada yang A, ada yang D, ya, terkecoh ini. Ya. Oke, kita akan bahas. Ada yang A jawabannya, ada yang D tadi. Menyambungkan kateter dengan kantong urin. Ini benar ya sebenarnya. Ya. Tapi kita lihat lagi, saya kok agak ragu-ragu nih. Anatomi. Oke, iya. Jadi tindakannya di sini kita jangan dulu mengunci ya teman-teman ya. Jangan dulu mengunci. Dikunci kalau dia sudah masuk, benar-benar masuk ya. Dan urinnya tadi segera urin terlihat keluar ditampung. Oh iya, kita harus masang dulu ya. Masang dulu. Nah, di situ ya. Kita akan memasang kateternya dulu ya. Nah, karena kalau misalkan kita balonnya kita isi dulu, nanti urinnya kemana-mana ya. Di situ tindakannya ya. Nah, jadi ini tindakan prosedur sih, mudah ya. Coba soal yang lainnya ya. Nah ini beberapa soal yang luar biasa ini, harus dianalisis nih teman-teman ya. Kemarin ada soal yang seperti ini, yang mengecoh ya. Jadi apakah kriteria hasil yang diharapkan pada kasus tersebut? Kalau kita berbicara kriteria hasil, terutama hasil lab ya, jadi teman-teman harus tahu dulu arti dari lab ya, hasil-hasil lab ya teman-teman. Jadi nanti silahkan membaca apa sih nilai normal terkait dengan albumin, urin, apa yang dicek ya, dan sebagainya, HB ya, apa fungsinya. Tapi ketika nanti ujian nggak usah khawatir nilai normalnya, karena kita kan ada di situ hasil lab ya. Nanti tinggal diklik aja, tinggal dibaca hasil labnya. Di sistem CBT-nya sudah ada. Cuma kan di sini ilmunya ya, ilmu terkait bagaimana menganalisis hasil dari lab itu. Nah, sekarang kita cari kata kuncinya di sini. Seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan CKD. Wah, ini kata kuncinya sudah ada loh teman-teman. Ya, CKD ya. Nah, di sini. Hasil pengkajian pasien tanpa sesak, mual, muntah, terdapat edema ekstremitas. Oh, ada edem. Urin outputnya sudah dicek ya, 150 per 24 jam. HB-nya juga sudah ada. Ureumnya juga sudah ada, kreatinnya juga sudah ada. Ya. Frekuensi nadi, nafas. Oke, saat ini pasien diberikan intervensi pembatasan cairan dan kolaborasi tindakan HD, hemodialisa. Ya. Nah, dari sini pun kita sudah bisa melihat apa yang harusnya kita evaluasi dari tindakan HD ini terhadap kasus-kasus yang ini. Tadi di sini yang menonjol ya teman-teman, saya berikan kata kuncinya yaitu adalah edem ekstremitas. Ya. Ketika dilakukan HD harapannya edemanya adalah berkurang ya. Nah, di situ. Jadi jelas jawabannya adalah yang C ya.
di sini. Jadi teman-teman harus bisa mencari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah di sini. Terkait dengan edem ekstremitas ya. Kita lakukan HD, harapannya nanti ini akan berkurang atau malah hilang ya di situ. Nah, ini berarti kemampuan kita mencari kata kunci di narasi ya, teman-teman. Nah, di situ. Itu yang harus kita latih ya. Jangan sampai nanti kita kesusahan mencari kata kunci di soal ya. Biasanya kegagalan kita itu karena kita sudah ukom, kita sudah grogi ya, ngeblank, bilang semuanya ya. Tapi kalau misalkan nanti ukom, nggak usah khawatir, langsung aja fokus cari kata kunci di pikirannya tuh, cari kata kunci gitu, dibiasakan gitu. Kalau sudah tahu kata kuncinya, oh ini jawabannya ini. Nah nanti sudah terbiasa. Nah di situ. Tapi kalau Anda sudah bingung terlebih dahulu, hilang sudah ya di situ. Itu yang harus Anda identifikasi. Oke, nah ini ada lagi teman-teman. Oke, saya akan berikan beberapa tips. Ini paling banyak keluar ya, soal-soal ini paling banyak keluar teman-teman. Ya. Nanti kalau misalkan pasien menjumpai kasus luka bakar, ini kan terkait dengan luka bakar. Biasanya teman-teman yang pertama disuruh menghitung kebutuhan cairannya, ya. Disuruh menghitung kebutuhan cairan, kemudian yang kedua disuruh menghitung derajat luka bakar, ya teman-teman. Itu biasanya. Kemudian yang ketiga, teman-teman disuruh menentukan jumlah cairan yang harus masuk ya di situ. Nah, itu yang harus diidentifikasi ya. Nah, ini harus menghitung. Nanti karena di ruang CBT kita nggak disediakan terkait dengan ballpoint, kertas untuk coret-coret, nanti akan disediakan yaitu kalkulator ya. Jadi nggak usah khawatir. Di PC-nya itu biasanya sudah ada kalkulatornya, Anda gunakan saja ya di situ. Nggak masalah ya. Jadi untuk mempermudah kita. Jadi coba kita cari jawabannya ini, apa jawabannya ya. Pada kasus di sini kita berapa cairan yang diperlukan dalam 24 jam. Oke, berarti kita 24 jam ya teman-teman. Kita bisa menggunakan rumus Parkland atau Baxter ya. Oke, kita akan tahu di sini di serang pasien di sini rawat luka bakar akibat tersiram air panas. Hasil pengkajian terdapat luka bakar pada lengan kanan dan kiri serta punggung. Lengan kanan dan kiri ya, pada lengan kanan dan lengan kiri. Teman-teman hafal rumus luka bakar ya. Untuk derajat lukanya dulu. Berapa derajat lukanya kira-kira ini? Coba dicet dulu. Derajat lukanya dulu kita tentukan. Derajat lukanya. Kalau derajat lukanya sudah benar, nanti baru kita pakai rumusnya. Oke, 36. Ada yang selain 36? Selain 36? Coba ada nggak yang bisa jelaskan saya 36 itu? Mungkin open ini apa mic ya, bisa menjelaskan ke saya biar yang lainnya tahu ya. Biar teman-teman yang lainnya tahu. Kita pakai rumus rule of 9 ya. Atau rule of 9 ya. Luka bakar pada lengan kanan. Lengan ya, lengan. Ingat lengan kanan, lengan kiri ya, serta punggung. Ya. Lengan kanan dan lengan kiri, kemudian punggung. Coba teman-teman. Nah, ini ada yang beda sudah. Yuk, ada lagi? Oke. Ya, derajatnya 27 ya, teman-teman. Lengan kanan 9, lengan kirinya 9, kemudian punggung 9. Ya. Totalnya ada 27. Ya. Benar ya? Kemudian kita akan masukkan ke rumusnya. Rumusnya ada yang ingat? Jadi 4 dikali berat badan ya. Dikali berat badan, kemudian dikali derajat luka. Kalau kita lihat di sini berat badannya pasiennya 60. 60 dikali 4
kemudian kita kali 27%. Berapa? Ketemu berapa teman-teman? Kira-kira. Ketemu berapa? Ada yang B. Oke, saya nggak menghitung ya teman-teman. Nanti dihitung. Jadi rumusnya itu. Ya. Jadi rumusnya 4 dikali 60 dikali 27%. Ya. Benar ya jawabannya yang B ya. Saya nggak menghitung, nanti silahkan di cross check. Jadi rumusnya seperti itu. Saya coba ketik di chat ya, biar nanti dihitung sendiri. 4 dikali 60 berat badan dikali 27%. Ya. Nah, jadi ini ya jawabannya nanti itu. Oke. Nah, sekarang saya katakan bahwa ini untuk 24 jam, teman-teman. Kalau misalkan nanti ada soal biasanya di IGD ya. Di IGD teman-teman nanti ada yang meminta 8 jam pertama. Ya. 8 jam pertama berarti nanti yang teman-teman berikan setengahnya. Ya. Nah, di situ. Kalau mintanya nanti 8 jam pertama ya. Biasanya di IGD nanti ya. Coba saya carikan soal IGD ya yang sama ya. Sebentar. Saya stop screen dulu, saya carikan soal IGD yang sama. Biar nanti ada pembandingnya. Oke, coba saya carikan soal yang IGD yang sama luka bakarnya. Mudah-mudahan ada. Kita langsung masuk ke IGD aja kalau gitu. Oke. Ini teman-teman, ada yang sama soalnya. Ini kelihatan ya. Coba saya perbesar. Oke. Ini sama teman-teman. Ya. Di sini, tapi ini areanya gadar ya. Jadi harus bisa dibedakan. Nah, di sini. Ya. Jadi ini areanya gadar. Jadi seorang korban kebakaran mengalami luka punggung ya, bagian punggung dengan luas, kalau ini sudah gampang kita sudah ada penentunya 36% ya. Kemudian berat badannya sama 60 tadi ya. Nah, berapa cairan yang diberikan 24 jam pertama? Nah, di situ ya. Nah, biasanya di soal ya, kalau ini kita hitung 36 kali 60 kali 4 totalnya di sini ada 8.640 teman-teman. 8.640 jawabannya ya. Berapa cairan yang diberikan dalam 24 jam pertama ya. Nah, tetapi nanti ada soal teman-teman ya. Ini sudah ada jawabannya. Oke, benar ya. Jawabannya benar ya. Nanti di IGD nanti ada soal di sini bunyinya bukan 24 jam pertama, teman-teman. Ya. Tapi 8 jam pertama ya. Kalau misalkan nanti teman-teman menjumpai soal 8 jam pertama, berarti yang kita berikan adalah setengahnya. Berarti kalau setengahnya berapa? Jawabannya 4.320. Untungnya di sini nggak dicantumkan. Biasanya ada soal itu yang menyantumkan dua-duanya. Di pilihannya ada yang 4.320, ada yang 8.640. Ya, itu mengecoh. Jadi tolong diingat-ingat, kalau misalkan 24 jam pertama atau 24 jam, jadi semuanya dimasukkan ya. Tapi kalau misalkan 8 jam pertama ya, nanti
setengahnya 16 jam berikutnya baru setengahnya gitu ya. Itu untuk mengingatkan saja. Siapa tahu nanti di soalnya ada seperti itu. Ini biasanya mengecoh soalnya ya. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Oke, sekarang kita bersisa waktu 30 menit kita berpindah ke Gadar ya. Nah, sekarang saya berikan tips dulu sebelum masuk ke Gadar ya. Jadi kalau KMB bedanya dengan Gadar, Gadar lebih mentitik beratkan pada airway, breathing, circulation, disability dan sebagainya, ABCDE ya. Itu tolong nanti direview ya. ABCDE itu tolong direview, itu kita lebih beratnya di situ. Kemudian yang kedua adalah algoritma. Algoritmanya itu yang ada di IGD, teman-teman. Ya. Jadi tolong dicatat tadi terkait dengan ABCDE, kemudian yang kedua adalah terkait dengan algoritma penanganan yang ada di IGD. Yang ketiga adalah terkait dengan BHD ya atau BTCLS. Di sini sudah ikut pelatihan BTCLS ya. Mungkin ikut pelatihan BHD atau BTCLS itu sudah semuanya materinya ada di situ. Ya. Biasanya kita review-reviewnya ada di situ. Ya. Jadi nanti coba kita akan bahas. Oke, sekarang kita akan masuk ke soalnya. Nah, di sini. Ini sudah masuk ke area IGD. Tadi saya katakan ketika pembedanya soal IGD dengan KMB, biasanya kita diberikan terkait dengan maaf. Dikaitkan dengan ruangan ya. Di sini ada ruangan. Nah, ini. Ruangan IGD. IGD kritis biasanya dikasih ruangan. Kalau KMB biasanya di ruangan internal, ruangan penyakit dalam, ya itu harus beda. Nanti pola pikirnya juga harus beda, ya. Jangan sampai nanti berbeda. Terkait dengan pola pikirnya kita harus berbeda, harus emergensi dan emergensi, ya. Apakah derajat luka bakar yang dialami oleh pasien kasus di atas? Oke, kalau kita berbicara derajat luka bakar berarti di awal kita berbicara teori dulu. Kita derajat luka bakar ada banyak, ya. Nah, di situ. Kita ada derajat 1, 2, 3, ya. Bahkan ada derajat 3, ya. Di situ. Nah, sekarang kita akan melihat kata kuncinya ada di mana di sini. Seorang laki-laki berusia 26 tahun mengalami luka bakar tangan kanan sejak 6 jam lalu. Luka bakar tidak nampak adanya bula. Kalau kita berbicara seperti ini, kita melihat ciri-cirinya ya, teman-teman. Ini ciri-cirinya. Tidak nampak adanya bula, berwarna abu-abu, ya. Nah, dan pada saat disentuh tidak terdapat nyeri. Nah, ingat teman-teman ya, kalau ini kita bisa mengidentifikasi kata kuncinya ya. Kerusakan meliputi seluruh tebal kulit dari lapisan yang lebih dalam sampai mencapai ya sekutan otot dan tulang. Nah, yang mengalami kerusakan biasanya di situ tidak dijumpai bula. Kalau bula biasanya di atas lapisan kulit paling luar. Ya di situ. Dia masuknya di derajat 1 masih ya, 1, 2. Nah, tapi ini sudah lebih dalam ya terbakarnya. Bahkan abu-abu ya di situ. Nah, apalagi sudah tidak dijumpai nyeri, sensasinya sudah hilang. Berarti di sini masuknya sudah lebih parah, yaitu masuk ke derajat 3. Ya benar nih jawabannya teman Anda. Derajat 3. Ini ciri-cirinya ya. Nah, di situ. Mudah sebenarnya kita melihat ciri-cirinya dari kata itu ya. Jadi kata kuncinya itu. Oke, next ya. Kita agak cepat ya waktunya mungkin. Nah, ini. Oke, teman-teman, boleh dibantu saya BTCLS yang kemarin sudah ikut BTCLS atau pernah ikut pelatihan BTCLS, BHD ya. Boleh dibantu ya. Apakah tindakan segera yang diberikan pada kasus tersebut? Berarti tindakan emergensi ya, teman-teman. Nah, tindakan ini adalah tindakan emergensi. Kita cari kata kuncinya ya. Kita sudah baca A, B, C, di sini semuanya tindakan emergensi adalah terkait A, B, D ya, A, B, D ya, A, B, D. Ingat. Kemudian seorang laki-laki 35 tahun masuk ke IGD dengan kondisi tidak sadar pasiennya. Pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda sumbatan jalan nafas. Airway clear. Ya. Tidak ada sumbatan jalan nafas. Kemudian terjadi distensi vena jugularis. Wah, ini kita lihat ada bendungan di vena jugularisnya.
Ya. Posisi sebelah kiri, hasil akusitasi tidak terdengar bunyi nafas. Ya. Kita lihat di sini posisi trakeanya bergeser. Arah samping nampak jejas di dada. Hasil auskultasi tidak terdengar bunyi nafas. Pasiennya nggak bisa nafas nih teman-teman. Pasien dicurigai penderita, oh sudah ada kata kuncinya. Sebenarnya kalau kita membaca tension pneumotorak, ini sudah kata kunci sudah. Ya, kita nggak usah kemana-mana sudah jawabannya. Ya, tension pneumotorak itu udara itu bisa masuk tapi tidak bisa keluar teman-teman. Ya, di situ. Tension pneumotorak dia bisa masuk udaranya tapi tidak bisa keluar. Jadi karena pilihan kita sudah jelas di sini, RJP nggak mungkin, buka jalan nafasnya sudah clear, ya kan? Yang jelas adalah jawabannya adalah yang A, ya, iya benar, ya, yaitu dekompresi hematotorak, ya. Biasanya kita lakukan itu untuk menangani ini. Biasanya kita menggunakan needle, ya, needle tracheostomy, kalau nggak salah ukuran 14 sampai 16 ya, kita tusukkan di interkosta, ya. Kedua sejajar dengan midclavicular ya di situ supaya udaranya keluar bisa keluar ya pasiennya bisa bernafas lagi. Kalau teman-teman lihat film-film biasanya paling banyak film-film seperti ini ya. Ini ada jawabannya yang C ya. Jadi jawabannya yang A ya, dekompresi hematotorak. Teman-teman pernah lihat film dokter ya? Nah, dokter itu tension pneumotorak yang awalnya dia tidak bisa bernafas karena kecelakaan, kemudian dilubangi ya. Daerah miklavikulanya itu adalah tension pneumotorak, namanya dekompresi hematotorak ya. Nah, kalau pernah lihat ya film ke dokter ya. Oke, next kita lanjut lagi. Oke, ini soal lagi tadi ya, yang ikut BHD, BTCLS, tolong bantu saya. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Yuk, ini sudah tindakan yang umum. Ya. Pasiennya tersedak biji rambutan, sudah, nggak ada lagi tindakannya. Yuk, yang mana jawabannya? Ya, yang mana jawabannya? Oke. Ada lagi? Yang lainnya? Nggak usah kemana-mana ya jawabannya. Jadi metode untuk menangani jalan nafasnya adalah kita menggunakan Helmich maneuver. Ya. Keluar ya, ini nanti keluar juga. Nah, di situ. Ya. Kemudian ada lagi. Ya, ini kan Helmich maneuver, jaw thrust, ya, head tilt chin lift itu jangan dilupakan ya, teman-teman. Itu biasanya keluar di soal-soal. Ya. Karena itu tindakan-tindakan pertama terkait dengan emergency, ya, di situ. Itu paling banyak nanti soalnya ada review aja lah di situ. Kemudian yang kedua adalah triase. Pernah tahu triase kan ya? Ini kita ada soalnya triase. Bantu saya. Triase jawabannya yang mana? Oke, triase ada merah, kuning, hijau, hitam. Ya, itu yang umum di Indonesia. Nah, yang umum di Indonesia. Kalau misalkan kita di luar negeri ada yang menggunakan 5, ada yang menggunakan 6, ya. Tapi kita yang umum saja di Indonesia. Apa warna kode yang harus dipasang oleh perawat pada kasus tersebut? Oke teman-teman, ada yang bisa bantu saya? Ini triasenya kita seharusnya apa? Ya, atau kita lihat. Oke, semuanya sudah menjawab. Ada lagi mungkin? Oke. Ya, kita analisis di sini kata kuncinya adalah seorang perawat terlibat dalam proses evakuasi korban di suatu daerah yang mengalami bencana gempa bumi. Perawat melakukan triase pada satu korban yang mengalami fraktur pada tulang femur sinistra. Ya. Oke. Tulang femur sinistra. Apakah kode yang harus dipasang oleh perawat pada kasus tersebut? Oke, kita nanti triase ada 2 ya teman-teman. Ada triase di IGD, ada triase di bencana. Kalau ini kan contohnya di bencana, ya. Kalau jawabannya sih sudah benar, ya. Jawabannya sudah benar. Jadi sebenarnya data-datanya juga kurang lengkap sebenarnya. Nanti seharusnya ada tanda-tanda vital di sini, ya.
terkait, pokoknya saya jelaskan seperti ini. Ada masalah A, B, C, D, sudah ambil merah. Ya, A, B, C, D, itu kita ambil merah. Ya, jadi kalau ada masalah A, B, C, D, terkait dengan A, B, C, kita ambil merah. Kalau masih ada selang waktu yang bisa kita lakukan untuk evakuasi dan sebagainya, ya, dan pasiennya masih sadar dan sebagainya, kita bisa mengarahkan ke kuning, ya. Nah, di situ. Kalau misalkan pasiennya bisa jalan, dan lain sebagainya, kita bisa arahkan ke hijau. Kalau pasien meninggal, kita lebih mengarah ke hitam. Itu gambarannya, ya. Oke. Jadi jangan dilupakan ya ini biasanya keluar entah itu satu soal itu keluar, ya. Ini sudah tadi kita bahas. Nah, ini hampir sama teman-teman. Dengan soal KMB tadi. Cuma bedanya di sini pasiennya tadi saya katakan dia mengalami yaitu adalah penurunan kesadaran. Apa tadi yang saya jelaskan? Jawabannya apa? Kalau masih ingat tadi? Yang masih ingat tadi ya? Nah, oke. Yang tadi menyimak saya sudah bisa menjawab langsung. Ya, bedanya ya. Yang tadi di KMB dengan yang ada di IGD. Ya. Nah, ini ya. Oke, jawabannya sudah benar semua. Saya nggak perlu jelaskan ya. Tadi sudah saya jelaskan di soal KMB. Bedanya di mana? Karena pasiennya di sini emergensi, teman-teman. Sudah di IGD, keluhannya dia tidak sadarkan diri. Nah, di situ ya. Jadi itu gambarannya yang harus teman-teman bisa bedakan antara ranah KMB dan IGD. Oke, kita cari soal yang lainnya. Nah, ini soal terkait dengan etik ya atau perilaku perawat profesional, teman-teman. Mungkin ada yang bisa membantu saya, ya. Jawabannya yang mana? Jadi apakah tindakan yang sebaiknya dilakukan sebagai seorang perawat? Berarti kan perilaku profesional. Kalau ini teman-teman wajib membaca narasi karena kita butuh kronologi, ya di sini. Silahkan teman-teman. Oh, sudah ada yang menjawab. Oke. Mungkin ada yang lain jawabannya yang berbeda. Ya. Jadi seorang perempuan usia 55 tahun didiagnosis serviks sudah metastase, pasien berada di ICU dengan tanda-tanda vital ini sudah mengalami tanda-tanda pasiennya mengarah ke kondisi syok, teman-teman. Ya. Jadi harus bisa menilai GCS-nya sudah 6. Biasanya pasiennya sudah terpasang intubasi. Nah, ini sudah terpasang ventilator malah. Ya. Keluarga pasrah dan merasa kasihan pasien menunggunya. Dokter mengatakan harapan sembuh tidak ada lagi. Nah, di situ. Maka tindakannya. Jadi kita sebagai perawat, sebagai perilaku profesional, benar jawabannya teman-teman yang sudah mengechat, ya. Kita tetap memenuhi kebutuhan dasar klien sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Karena kita fokus kita adalah KDM, ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti tolong diidentifikasi itu. Nah, ini perilaku profesional. Biasanya soalnya ada beberapa soal. Antara 3 kalau nggak salah, 2 sampai 3 soal keluar biasanya. Ya, di situ. Jadi teman-teman harus bisa membedakan analisisnya. Ada soal yang lainnya mungkin? Ini oke. Ini juga terkait ya ini mudah sekali ya. Yang kemarin BHD mungkin. Jadi pasiennya henti jantung. Yuk kita mau ngapain? Nah, di situ. Kita yang mana ya jawabannya? Jawabannya kita pastikan dulu. Yaitu kita cek apanya nih. Oke, benar semua ya. Yang kemarin sudah belajar BHD sudah benar ya. Kita cek dulu nadinya. Ini ada pengecohnya ya teman-teman. Ada nadi karotis, ada nadi radialis. Jangan sampai keliru ya. Kita cek nadi yang
mudah kita cek yang lebih besar, yang lebih teraba dan lebih dekat dengan jantung ya. Yaitu arteri karotis ya yang ada di leher. Ya, jangan sampai keliru di situ. Ya. Ini ada pengecohnya. Oke, ini ada soal. Nah, satu lagi soal ini yang juga mengecoh teman-teman. Teman-teman sudah belajar tentang asidosis dan alkalosis. Ya, asidosis pernah dengar ya, alkalosis ini pernah keluar soal-soal seperti ini. Kita disuruh membaca terkait dengan asidosis dan alkalosis. Saya berikan kata kuncinya dulu sebelum kita menganalisis ya. Di sini. pH itu normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Kalau di bawah 7,35 itu nanti kita berbicaranya asidosis. Kalau lebih dari 7,45 nanti berbicaranya alkalosis ya di situ. Kemudian nanti kita juga akan melihat PCO2 normalnya 35 sampai 45 ya. Kalau misalkan PaO2 80 sampai 95, HCO3 22 sampai 26 normalnya. Jadi kalau saat base excess ada yang mengatakan plus minus ya. 2, ada yang 1. Jadi itu harus dihafal ya teman-teman. Harus dihafal kalau itu ya. Nah, sekarang kita analisis. Tadi saya katakan kita kalau seperti ini kan BGA ini kan kita hanya melihat ini saja teman-teman. Ya, melihat ini. Kalau kita lihat di sini yang pertama kita lihat pH-nya aja dulu. Ya. Kita lihat pH. pH-nya di sini 7,15 ya. Artinya apa kalau 7,15? Berarti pasiennya mengalami asidosis. Udah yang alkalosis buang semuanya sudah. Nggak usah kita lihat, nggak usah kita lirik. Ya, di sini. Ya. Berarti yang kita lirik adalah asidosis metabolik dan asidosis respiratorik. Nah, di sini. Sekarang kita lihat data yang kedua. Ya. Data yang menunjukkan adanya asidosis respiratorik dan itu adalah data terkait dengan PCO2 dan HCO3. Kalau kita lihat PCO2-nya normal, nggak usah. Respiratorik nggak mungkin kita buang. Akhirnya jawabannya yang A. Gitu caranya ya analisisnya. Nah, jadi pertama kita lihat pH-nya, kemudian kita lihat kalau sudah pH kita tentukan dia tuh asidosis atau alkalosis. Yang kalau sudah asidosis, alkalosis kita buang jawabannya sudah. Ya, di situ. Tinggal kita melihat terkait dengan dia tuh metabolik atau respiratorik atau kita lihat PCO2-nya dia normal. Nah, tadi saya katakan 35 sampai 45 normal. Ya udah, berarti metabolik permasalahannya karena di sini hasil 3-nya dia 20. Ya. Normalnya kan 22 sampai 26. Nah, di situ. Ini harus dihafal ya. Teman-teman harus menghafal dulu normalnya. Meskipun kalau nanti tidak normal, ya tinggal diklik aja hasil labnya yang di CBT itu. Cuma kan harus tahu dulu ilmunya. Kalau misalkan pH-nya di bawah 7,35 itu apa, di atas 7,45 itu apa. Ya itu harus tahu dulu ya. Jadi di bawahnya 7,15 itu adalah asidosis, di atasnya 7,45 itu adalah alkalosis. Ini saya ada tabelnya kalau nggak salah. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini tabelnya. Yang dimanakan asidosis seperti apa, yang alkalosis seperti apa ya. Ini nilai normalnya tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kalau misalkan tadi asidosis dan alkalosis kita sudah bisa identifikasi akhirnya ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, nanti bisa direview ulang ya. Nanti bisa dijawab terkait dengan itu. Mau coba dulu ya. Coba ya satu lagi ya soalnya ya. Ini kita coba satu. Oke. Ini sama soalnya. Kira-kira jawabannya yang apa? Tadi ingat kita baca dulu terkait dengan pH. pH 7,30. Oke sudah, kita langsung saja mengarah ke mana? Mengarah ke asidosis. Yang asidosis sudah A dan E. Ini mengecoh ya. A dan E.
Hah? Oke, ini jawabannya sudah benar nih temannya. Ya. Nah, PCO2-nya ini bermasalah. Ya, di situ. Meskipun HCO3-nya ini kompensasi, ya, terkompensasi sebagian. Jawabannya yang E, kalau kita lihat di tabelnya tadi. Ya. Nah, oke, sudah bisa semua ya menentukan ya. Nggak usah saya bahas ya, karena waktunya cukup. Nanti tolong direview saja. Ya, tolong direview tentang ini. Siapa tahu nanti soalnya keluar. Ya, di situ. Jadi tolong direview saja. Oke, next. Ini tadi, oh ini sudah tadi ya. Ini triase ya. Triase tadi sudah ya. Kira-kira ini cepat, nggak sampai 10 detik. Apa kira-kira jawabannya? Triase sudah tadi. Apakah kategori triase pasien? Pasien ini apa? Oke, sudah ada jawaban. Mungkin yang lainnya. Oke, yang lainnya mungkin jawabannya. Oke, nggak sampai 1 menit ya. 10 detik sudah bisa menjawab. Oke, Anda sudah bisa berarti. Ya, bagus. Analisisnya sudah bagus ya. Jawabannya benar. Yang D ya. Jawabannya sudah benar. Sudah mulai terbiasa ya. Mulai terbiasa untuk menjawab. Oke, kita agak cepat ya. Coba nggak sampai 1 menit ya mengerjakannya. Next, soal berikutnya. Apakah kondisi yang sedang dialami laki-laki? Oke, kita berbicara kondisi. Di sini kondisi A, B, C. Oh, ini semuanya masalahnya terkait dengan emergensi. Ini berarti keilmuan. Kita lihat tanda-tandanya. Ya. Saya tunjukkan tanda-tandanya, teman-teman. Pasien keluhan sesak nafas. Ini semuanya bisa sesak nafas ya. Mengalami kecelakaan lalu lintas dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tertinggal sewaktu bernafas. Hipersonor, nah ini kata-katanya, dia tertinggal sewaktu bernafas, perkusinya hipersonor, ya, udaranya nggak bisa keluar nih ya, udara semua di situ. Saluran nafasnya menurun otomatis, ya. Distensi vena jugularis, nah ini sama dengan soal yang tadi sudah, ya. Jawabannya apa kira-kira? Yuk, jawabannya apa? Oke, sudah ada. Oke, benar ya. Udara masuk tidak bisa keluar ya kondisinya. Oke. Nah, sekarang ada yang khas teman-teman yang hampir sama. Tamponade jantung. Ya. Tamponade jantung ini biasanya ciri khasnya yang lain itu adalah pasiennya itu terdapat suara jantung yang jauh. Ya. Nah, itu nanti siapa tahu mendengar ada soal seperti itu ya. Suara jantung menjauh, ada distensi vena jugularis juga, ya. Pasiennya juga sama hipotensi, ya. Di situ itu adalah beberapa tanda-tanda terjadinya tamponade jantung. Jadi yang mengecoh ini ya, mungkin nanti ada soal seperti itu ya. Jadi saya jelaskan juga. Mungkin mengecohnya di situ. Oke, next. Yuk, jangan sampai 1 menit. Biar bagaimana langkah awal penanganan kedaruratan dengan tanda gejala pasien. Berarti kita fokus ke tanda gejala pasien ya. Klien di sini dia dingin dan lebam. Tekanan darahnya sekian. Pasiennya di sini dia mengalami keluhan tidak sadar, teman-teman. Oke, bisa dibantu saya? Apa kira-kira jawabannya? Oke, ada yang memasang glukosa, memeriksa glukosa. Oke, ada lagi yang lainnya? Oke, ini mengecoh ya teman-teman. Ingat, tadi saya katakan bahwa kita fokus ke A, B, C. A, B, C. Ya, saya ingatkan lagi kita fokus ke A, B, C. Pada kondisi seperti ini, kondisi pasiennya itu dia tidak sadar. Tapi dia ada tensi, tekanan darah, berarti ada nadinya. Ya kan? Pasti ada nadinya kalau tensi ada. Cuma di sini pasiennya didapatkan
akralnya di sini dingin. Ya. Berarti sirkulasinya tidak lancar, teman-teman. Terkait dengan baik itu peredarannya, terkait dengan biasanya kondisi seperti ini adalah pasien-pasien mengalami ini loh teman-teman, ada lebam ya. Kekurangan oksigen. Ya. Ini ada yang D. Oke, ada yang A, ada yang D. Ya, pasiennya kekurangan oksigen sebenarnya. Ya. Berarti kita harus A, B, C-nya ini aman. C-nya aman ya. Ada tekanan darahnya, ada aman ya C-nya. Nah, berarti kita kembali ke A. Nah, berarti kita harus berikan oksigen dulu. Kita lakukan intubasi dulu, yaitu membantu ventilasi. Ya. Nah, di situ ini ada jawabannya benar temannya. Ya, jawabannya A. Ya, ada yang benar. Nah, ketika sudah kita lakukan intubasi, kita berikan oksigen, baru kita melakukan pemeriksaan yang lainnya. Jangan periksa glukosanya, kita tangani dulu. Masalahnya dia tadi makanya dingin tadi ya di situ. Cuma di sini saya juga lihat soalnya kurang lengkap juga ya. Biasanya kalau kondisi-kondisi akal dingin ini juga disertai dengan adanya tanda-tanda vital seperti RR ya dan lain sebagainya. Nah, di situ. Nah, karena di sini tidak ada RR berarti dia ada masalah jalan nafas. Itu yang membedakan, teman-teman. Ya. Jadi jalan nafasnya tidak paten. Nanti kalau misalkan ada RR-nya, berarti jalan nafasnya paten, berarti kita bergerak lagi, tidak di airway, ya. Kita bergeraknya tadi kembali ke sirkulasi, boleh kita cek terkait dengan glukosanya, ya. Kita melakukan pemasangan infus terkait dengan cairannya. Jadi ini mengecoh soalnya, ya. Jadi karena tidak ada terkait dengan tanda-tanda respirasi, berarti kan tidak ada respirasinya dia. Tapi nadinya ada, berarti jalan nafasnya yang tidak paten. Nah, itu analisisnya ya, teman-teman. Jadi harus benar-benar kita selidiki dengan cermat di sini. Oke, next. Oke. Apakah yang harus diwaspadai oleh perawat berkaitan dengan perubahan yang ditujukan? Oke, kalau perubahan berarti ini kata kuncinya agak mengecoh teman-teman. Diwaspadai oleh perawat berkaitan dengan perubahan. Kalau perubahan berarti yang kita observasi nanti ya teman-teman. Nanti ada perubahan atau tidak. Itu intinya seperti itu. Jadi apa yang nanti kita observasi pada pasien ini terjadi perubahan. Jangan terkesok ya di situ. Oke, kita lihat di sini. Oke, yuk kita lihat narasinya. Seorang laki-laki masuk IGD, kasus trauma kepala. Oke, COB, pokoknya terkait dengan kepala dia masalahnya. Ya. Kalau kita lihat, dia mengalami penurunan tekanan darah dan tingkat kesadaran semakin memburuk. Ya. Ini tekanan darahnya juga turun, RR-nya, nadinya malah turun jauh. Ya. Apa yang perlu kita waspadai di sini? Oke, sudah benar semuanya. Ya. Oke. Ada yang tidak paham? Ya, jangan sampai terkecoh loh ya. Ya. Biasanya teman-teman terkecohnya terkait dengan shock. Ya. Nah, ini adalah terkait dengan tekanan intrakranial. Ya. Jadi yang perlu kita waspadai adalah, nah ini kata-katanya kan yang perawat berkaitan dengan perubahannya apa. Jadi adalah peningkatan tekanan intrakranial yang kita evaluasi. Karena tanda-tandanya adalah TIK di situ. Nah, jadi harus benar-benar kita evaluasi di situ perubahannya. Oke, teman-teman itu untuk Gadar ya. Coba saya carikan soal yang berbeda. Ada nggak ya? Oke, masih ada waktu 5 menit. Saya coba kasih soal yang berbeda.
Oke, ini ada soal tentang diagnosa keperawatan ya. Tadi kita belum membahas tentang soal dengan diagnosa keperawatan. Mumpung masih ada waktu. Ini ada soal tentang diagnosa keperawatan. Oke, saya bahas saja ya, biar cepat. Apakah masalah keperawatan? Jadi nanti teman-teman juga ada soal-soal terkait dengan masalah keperawatan prioritas. Ya, di situ. Kalau kita lihat di sini prioritas, kita lebih mengasalah ke aktual ya, diagnosa keperawatan aktual biasanya. Itu paling banyak seperti itu arahannya. Tapi kembali lagi ke data. Kalau misalkan di data tidak ada yang aktual ya kita nggak bisa maksakan. Ya, tapi analisis kita yang pertama karena kita belum membaca tentang narasinya, kita lebih mengarah ke yang aktual dulu. Ya. Kalau yang aktual di sini A dan C, A, B, C, ya, A, B, C ini aktual, ya, situ. Tapi kita akan kembali lagi ke narasi. Di sini kata kuncinya di narasi pasiennya mengeluh diare, ya, sudah sebulan, ya, ada riwayat penyakit HIV juga. Kemudian turgor kulitnya ini kata apa ya? Data-data penunjangnya. Kulitnya sudah tidak elastis, membran mukosanya kering, ya pasiennya sudah dehidrasi, sudah jelas ya. Yang aktual pasti yang C. Ya benar, jawabannya semuanya C. Jadi tanpa kita membaca soal, ya, kita sudah tahu yang aktual yang mana. Itu cara pertama menentukan diagnosa prioritas. Tapi kita kembali pastikan kita harus ke narasi dulu ya. Kemudian coba yang lainnya. Saya coba, oh ini sudah tadi. Saya carikan diagnosa, oke udah habis ya. Ini sudah dibahas tadi. Saya carikan diagnosa keperawatan lagi. Nah, ini ada lagi. Diagnosa keperawatan. Mungkin saya bisa dibantu. Jangan terkecoh. Oh ini apakah kemungkinan yang dialami pasien? Ini sama seperti soal yang tadi ya. Jawabannya yang D ya. Jawabannya yang D. Di sini ada beberapa gejala terkait dengan tanda-tanda apa? Tekanan intrakranial, peningkatan tekanan intrakranial ya. Karena GCS mungkin ya. Nah, sebagainya. Jadi jangan sampai terkecoh. Sekarang saya coba tadi ada diagnosa keperawatan nomor berapa tadi? Nah, ini ya. Coba nomor 17. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? Ada yang bisa bantu? Kalau kita lihat di sini kata kuncinya dia ada di poli bedah. Oke, sudah ada jam jawab. Oke. Nggak usah dibahas ya, udah benar jawabannya. Jawabannya yang A ya. Benar jawabannya. Oke. Karena sudah bisa, sekarang saya berikan tips terakhir sebagai penutup. Anda nanti ketika sudah tryout akan diberikan apa ya, hasil tryout ya. Hasil tryout terkait dengan narasi, presentase,
terkait dengan jumlah-jumlah presentasi soal yang sudah dijawab. Saya berikan contoh. Kelihatan ya? Nanti kalau Anda sudah try out, nanti Anda akan diberikan seperti ini. Ya. Ini adalah tips Anda untuk memaksimalkan nilai. Ya. Tolong dilihat, di sini kan ada poin A, B, dan C. Ya. Silahkan Anda lihat, yang poin A ini adalah jumlah benar dari jawaban Anda. Ya. Total soalnya ada misalkan yang ini. Aspek kritik egal budaya ada 21 soal, ada benarnya hanya 16. Ya. Ini misalkan asuhan keperawatan, soalnya ada 149, yang benar hanya 85. Ya. Berarti misalkan nanti ada sudah dapat poin-poin ini, ada KMB, ada maternitas ini ya. Yang lemah Anda di mana itu yang Anda kejar. Ya. Yang sudah bagus Anda pertahankan, cukup review-review aja bacanya. Tapi yang lemah tadi, silahkan Anda maksimalkan untuk membaca ulang. Nah itu nanti untuk memaksimalkan apa? Memaksimalkan terkait dengan nilai Anda. Ya. Karena nanti ada domainnya soal itu seperti ini. Ada kompetensi aspek legal etik, kemudian nanti ada area keilmuan, proses keperawatan ini juga ada kan? Nah, tujuan upaya kesehatan, ya, dan bahkan kebutuhan oksigen nanti keluar. Nah, nanti Anda silahkan cek. Kalau Anda sudah ikut tryout, nanti akan diberikan seperti ini, hasil evaluasi Anda. Ini mempermudah Anda untuk memaksimalkan pembelajaran kita. Ya, jadi nanti Anda kelihatan lemahnya di mana. Ya, itu adalah saran dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Gitu ya. Jadi saran dari saya silahkan nanti dimaksimalkan itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Karena waktunya sudah lebih. Sudah cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap cukup ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa bermanfaat buat teman-teman di sini. Ya, yang tips sedikit tadi bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan tidak hanya di sini aja di materi KIP dan Gadar, tapi di materi yang lain. Ya, harapan saya nanti bisa diterapkan di materi yang lainnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti silahkan sering membaca soal, sering mereview, bukan lagi membaca dari nol ya, tapi review. Nah di situ. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila tadi ada kekurangan. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali dan bisa saya doakan nanti bisa lulus semuanya 100%. Amin. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.